berkembang sehingga kita dapat belajar kembali normal seperti dahulu. Anak-anak, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu biar lebih semangat. Kalian masih ingat lagu Tepuk Jari Satu? Masih ingat? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua, tangan kita angkat, mari kita berdoa. Mas Raffi dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang Pangeran Diponegoro. Ada yang masih ingat Pangeran Diponegoro berasal dari mana? Jakarta, Bu. Pinter, Kairan bagus. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Banyak sekali pahlawan di Indonesia. Salah satunya Pangeran Diponegoro tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian membaca teks Sultan Hasanuddin, kalian dapat menuliskan informasi penting dari teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, setelah melakukan percobaan tentang cahaya dan cermin, kalian dapat menulis laporan tentang sifat cahaya dapat dipantulkan dengan rinci. Dan yang ketiga, setelah memperhatikan tampilan PowerPoint guru, kalian dapat mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam dengan benar. Anak-anak, gambar siapa ini? Dia pintar, Mbak Alfi. Sultan Hasanuddin. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Mari kita cari tahu. Nah, ini ada teks Sultan Hasanuddin. Ini sudah Bu Guru kirimkan di grup WA kemarin ya. Kita tinggal mengulas sedikit. Sultan Hasanuddin adalah raja dari kerajaan Gorontalo, kerajaan Islam yang ada di Gorontalo, Makassar. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur. Kenapa kira-kira kok dijuluki ayam jantan dari timur? Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Oke, betul. Karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda, ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Nah, Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa bersedih karena harus bertempur melawan keluarganya sendiri, Raja Bone, namanya Arum Palaka Lakendri Tata Tueru. Sultan Hasanuddin menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya untuk melawan Belanda. Nah, selain Sultan Hasanuddin, Diponegoro, sebutkan pahlawan yang kalian ketahui. Ada Kartini. Ya betul, Raden Ajeng Kartini, pahlawan yang memperjuangkan emansipasi wanita. Siapa lagi yang bisa menyebutkan selain Raden Ajeng Kartini? Patimura. Iya pintar, Kapiten Patimura. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Nah, anak-anak, dari teks tadi
sebagai pelajaran bagi generasi berikutnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Nah anak-anak, pada zaman dahulu saat melawan penjajah, orang dahulu menggunakan cermin untuk alat komunikasi saat berperang. Nah, itu adalah contoh dari cahaya yang dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya, cahaya yang warnai benda akan dipantulkan. Sekarang guru tanya, kenapa kalian bisa melihat benda? Karena benda tersebut mendapat pantulan cahaya. Iya, betul, Peter. Kenapa kita bisa lihat benda? Karena benda tersebut mendapatkan pantulan cahaya dan pantulan itu diteruskan ke mata kita. Pemantulan cahaya memberi banyak manfaat pada manusia. Contohnya, ketika kalian akan berangkat sekolah, kalian biasanya bercermin kan? Nah, kalian melihat bayangan kalian di cermin. Nah, itu adalah contoh pemantulan cahaya yang bermanfaat bagi manusia. Pada zaman dahulu, cermin digunakan untuk alat komunikasi saat perang. Nanti kalian juga akan melakukan percobaan tentang
badik. Nah anak-anak, di atas badik itu ada gambar apa ya ini ya? Ada lukisan ayam jantan. Inilah yang julukan dari Sultan Hasanuddin tadi. Nah, selain badik, ada lagi senjata tradisional kerajaan Buatalo untuk melawan penjajah, yaitu tombak. Orang zaman dahulu itu berani ya. Belanda itu senjatanya adalah pistol. Ya, sementara kita hanya melawan dengan tombak. Tapi atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa, kita bisa menang melawan penjajah. Nah, anak-anak, dari penjelasan Bu Guru tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas ya. Kalian bisa memutar materi ini berulang-ulang. Sudah Bu Guru kirimkan di grup ya kemarin. Jika kurang jelas, bisa dibaca berulang-ulang. Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah mengerjakan LKPD. Mari kita buka. Ada 3 LKPD yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, dari teks Sultan Hasanuddin tadi, kalian tulis hal-hal yang sudah kalian ketahui dan hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin tadi. Kerjakan di LKPD 1. Sekarang Guru bagikan LKPD-nya. Ke belakang, Mbak. Nah, pertama kalian menulis nama kalian, kelas, dan nomor absen. Setelah itu, kalian membaca teks Sultan Hasanuddin yang ada di buku kalian halaman 53, sama dengan materi yang ditampilkan guru. Setelah itu, kalian menuliskan hal-hal yang telah kalian ketahui dan hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin tadi. Silakan dikerjakan. Silahkan dibacakan hasil pekerjaannya tadi. Disebutkan namanya dan hasil pekerjaannya tadi. Silahkan Mas Rofi. Nama saya Rofiati Prabowo. Tulislah hal-hal yang telah kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. 1. Kegigihannya melawan pasukan Belanda. 2. Peninggalan kerajaan Gorontalo. 3. Tempat dimakamnya Sultan Hasanuddin. Tulislah apa yang kamu ingin ketahui lanjut tentang Sultan Hasanuddin. Kapan Sultan Hasanuddin dilahirkan? Bagaimana cara menghargai jasa pahlawan? Oke. Nah, anak-anak, mari kita bahas hasil pekerjaan kalian tadi. Kita ambil contoh yang dibacakan Mas Rofi tadi, hasil pekerjaannya Mas Rofi. Yang pertama, tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. Di sini Mas Rofi menjawab kegigihannya melawan pasukan Belanda. Betul, tadi sudah dijelaskan bahwa Sultan Hasanuddin adalah gigih dan berani dalam melawan Belanda. Yang kedua, peninggalan kerajaan Buatalo. Tadi juga sudah disebutkan. Apa saja tadi? Batu Polantika, benteng Fort Rotterdam, Masjid Katangka, alat musik dan sebagainya.
Yang ketiga, tempat dimakamkannya Sultan Hasanuddin. Tadi dimakamkan di mana? Kompleks Raja-Raja Batalo. Selanjutnya, tuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui. Mas Rofi menjawab, kapan Sultan Hasanuddin dilahirkan? Di situ belum dijelaskan ya. Terus yang kedua, bagaimana cara menghargai jasa pahlawan? Kita bisa menghargai jasa pahlawan dengan cara memperingati Hari Pahlawan. Kita meneruskan perjuangan pahlawan. Bagaimana cara meneruskan perjuangan pahlawan? Apakah kalian akan berperang? Tidak, karena sudah tidak ada penjajah. Yang bisa kalian lakukan adalah dengan rajin belajar, semangat mencintai negeri. Nah anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD 1 tadi, kita lanjut ke LKPD 2. Apa isinya? Kalian akan melakukan percobaan sederhana tentang cermin, tentang cahaya yang dapat dipantulkan. Caranya, kalian buat kelompok 4 sampai 5 anak. Lalu kalian berdiskusi. Di sini sudah ada petunjuknya. Kalian sudah buat cermin? Sudah. Oke, alatnya hanya cermin dan cahaya matahari. Kebetulan mataharinya bersinar terik sekali. Langkah kerjanya adalah kalian duduk bersama kelompok kalian. Kalian memperlihatkan cermin kepada kelompok kalian. Gunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari. Lalu poinnya ada di sini. Kalian mendiskusikan kode-kode dari pantulan cermin tadi. Tadi di awal Bu Guru sudah menjelaskan, pada zaman dahulu cermin digunakan untuk alat komunikasi perang. Untuk alat komunikasi saat perang, seperti sandi kalau dalam pramuka. Nah, nanti kalian diskusikan misalnya, ketika cahaya dipantulkan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, apa kodenya? Misalnya, kodenya kembali ke kelas atau berkumpul di halaman, seperti itu. Paham anak-anak? Teman-teman, kita sepakati kodenya ya. Kalau saya memantulkan cerminnya sebanyak 1 kali, artinya berkumpul di tengah lapangan. Teman-teman, ini kode pantulannya. Kalau saya memantulkan cerminnya 1 kali, berkumpul di tengah lapangan. Kalau saya memantulkannya 2 kali, berarti berbaris. Kalau 3 kali, masuk kelas. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Oke. Aku meluk tangan. Nama kelompok Mawar. Nama anggota kelompok Alfi, Sofia, Khairon, Liana, Sibila. Nama percobaan, cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaan, untuk mengetahui sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat-alat, cermin dan cahaya matahari. Langkah kerja, diskusikan kode yang telah disiapkan. Menyebar di lapangan, pantulkan cahaya ke tempat yang disepakati. Perhatikan tampilan pantulan cahaya. Kesimpulan, pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD 1 dan LKPD 2. Sekarang LKPD 3 adalah kalian mengidentifikasi peninggalan kerajaan Islam Gorontalo. Kalian tulis di tabelnya apa nama peninggalannya dan apa fungsinya. Contohnya, Batu Polantika. Tadi fungsinya untuk tempat pengambilan
pembelajaran hari ini. Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin. Kita belajar tentang Sultan Hasanuddin yang gigih, berani melawan penjajah. Yang kedua, kita sudah belajar tentang percobaan yang kalian lakukan tadi. Cahaya dapat Dikabulkan. pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Seperti contoh tadi, kalian mengarahkan cermin ke cahaya matahari. Apa yang terjadi? Cahaya yang terkena cermin tadi akhirnya dipantulkan. Yang ketiga, kita belajar tentang peninggalan kerajaan Batalo. Apa saja tadi? Kompleks makam Tatamka. Terus? Tadi betul. Benteng Fort Rotterdam. Alat musik tradisional. Nah anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD 1, 2, dan 3, sekarang kalian mengerjakan lembar evaluasi harian. Terdiri dari 15 soal, 10 soal pilihan ganda, dan 5 soal menjawab singkat. Silakan dikerjakan. Keberanian dan kegigihan. Yang kedua, yang bukan contoh sikap keteladanan Sultan Hasanuddin adalah C. Berani membantah. Di sini yang ditanyakan yang bukan ya, berarti jawabannya salah. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Makam Raja Goa, Sulawesi Selatan. Kompleks Makam Raja Goa, Sulawesi Selatan. Yang keempat, Raja Bone yang membantu melawan Sultan Hasanuddin adalah Anung Palaka Laten Tritata. ya, Anung Palaka Laten Tritata itu Erung. Yang kelima, berikut yang merupakan contoh sifat cahaya dapat dipantulkan dalam kehidupan sehari-hari adalah anak yang sedang bercermin di depan cermin hitam. Nah anak-anak, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini.
berdoa. Sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Mbak Melisa, tolong diberi doanya. Berdoa mulai.